Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almarkas dan juga pendengar maupun penonton channel YouTube kami. Saat ini kita masih berada di momen Ramadan, di mana pada kesempatan kali ini juga kita bersama dengan salah satu tokoh perempuan yang juga tidak asing lagi buat kita semua. Beliau juga pernah menjabat sebagai rektor perempuan pertama di, PTS Universitas Islam Makassar atau UIM, dan selain itu juga beliau merupakan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama NU Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai staf ahli Kementerian dan Pemberdayaan Staf Perempuan khusus. staf khusus ya, Ya. staf khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Prof. Dr. Adi Majida M. Sain. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan, peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. Bersama dengan saya, Ruby Sudikyo, kita akan membahas hal ini. Kalau kita berbicara terkait dengan peran ganda, perempuan, ini dapat di mana kita tahu bahwa perempuan itu dapat berkontribusi ya, berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga, terus perempuan yang bekerja di luar, namun dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan merasa lebih mandiri secara finansial. Tetapi kita di budaya Indonesia Timur juga masih masih banyak terkait dengan patriarki. Ya. Nah, Prof, kita berbicara terkait dengan peran ganda perempuan dan kesetaraan gender sendiri. Kalau kita melihat seperti apa ini, Prof? Ya, kalau saat ini ya, alhamdulillah, pemberdayaan perempuan dengan undang-undang yang sudah ada, Mhm, itu memberikan kesempatan yang sangat luas iya, kepada kaum perempuan untuk, berkontribusi di mhm, berbagai bidang kehidupan iya, yang tentunya, sangat bermanfaat bagi, kualitas hidup perempuan itu sendiri dan juga, kontribusi terhadap bangsa. mhm, Jadi, kita patut bersyukur ya, tapi dengan tadi yang disampaikan mhm. oleh, eee, apa namanya, Ruby, Mbak. Mbak Ruby Iya, ya, bahwa budaya patriarki itu memang masih melekat, mhm, pada bangsa kita. iya, Tetapi saya justru melihat budaya patriarki ini tidak, apa namanya, tidak bertentangan ya, mhm, mhm, tidak menghalangi untuk, mhm, perempuan, juga bisa berkiprah di mhm, ranah publik. mhm, Banyak contoh daerah, misalnya mhm, Bali ya. mhm, mhm, Sempat juga kemarin kami diskusi iya, dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bali, mhm, bahwa justru di sana sangat kuat patriarkinya, tetapi oke, tidak menghalangi, perempuan untuk juga bisa berkontribusi atau berkiprah di ranah publik selain mhm, tugas utama dan pertama tentunya, iya, sebagai, kodrat seorang perempuan mhm, ya, dia melahirkan, mhm, dia menyusui, iya, tanggung jawab untuk mendidik anak itu juga berjalan dengan baik. mhm, Walaupun iya, tentu banyak juga, kenyataan pada hari ini mhm, ya, bahwa, penguatan, pendidikan keluarga itu, mhm, sudah mulai terabaikan juga, ya, oke, oke, oleh kaum perempuan itu sendiri mhm, dengan, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu. ibu, Iya, Nah, Prof, kalau kita berbicara terkait patriarki itu kan banyak daerah-daerah lain sudah apa ya, bisa mensetarakan mhm, perempuan dan laki-laki. iya, Tetapi kita sendiri di Indonesia Timur, khususnya mhm, di wilayah Sulawesi Selatan, kita lihat sebagian orang apa ya, berpandangan secara sudah iya, modern ya, sudah modern. Tetapi di kalangan wilayah-wilayah daerah itu masih mhm, saja menganggap bahwa perempuan itu hanya kerjanya di dapur, kasur, dan melayani saja, tidak iya, boleh mengerjakan yang lain. Nah, iya, bagaimana sebenarnya upaya, apalagi, saat ini, Prof tuh berada di, mhm, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. iya, Nah, bagaimana nih Prof untuk mensosialisasikan? Karena kalau kita apa ya, dengan Islam sendiri, perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Tet ini menjadi apa ya, tarik ulur gitu Prof, silakan. iya, saya Heeh, mungkin meluruskan dulu ya iya, tentang, apa namanya, pandangan, Islam. mhm, Justru mhm, ketika Islam datang, iya, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, iya, justru Islam sangat memuliakan perempuan, mhm, ya. mhm, Di dalam Al-Quran itu sendiri, itu iya, Al-Quran sangat gender, iya, ya. mhm, Tidak pernah membedakan mhm, antara laki-laki dan dan perempuan, tidak perempuan. bias gender, Tidak bias gender. mhm, Banyak sekali ayat-ayat dalam mhm, Al-Quran itu yang
justru, apa namanya, Iya. memperlihatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Mhm. ya. Jadi Allah tidak membedakan. Misalnya seperti saya bisa mengutip ya, Mhm. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna Mhm. khalaqnakum min dzakarin wa untha Mhm. waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Mhm. inna akramakum indallahi atqakum." Artinya, wahai manusia, Mhm. sesungguhnya Allah menciptakan, apa namanya, laki-laki dan perempuan Iya. berpasang-pasangan ya, Mhm. bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling, kenal mengenal, Mhm. untuk saling bersilaturahim. Mhm. Inna akramakum indallahi atqakum. Mhm. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling Perempuan. bertakwa. Jadi Mhm. Mhm. Allah tidak membedakan Iya, siapapun benar. ya, Oke. ada lagi satu ayat lagi, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw Mhm. untha wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah." Iya. Barang siapa ya yang Mhm. berbuat baik, baik laki-laki dan perempuan Iya. dengan keimanan karena Allah, maka Allah memberikan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera. Barang siapa Mhm. laki-laki dan perempuan, siapapun yang Mhm. berkiprah baik Mhm. di bidang Iya. pendidikan, di bidang sosial kemasyarakatan, yang beramal soleh, yang berbuat baik, pasti Allah menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Mhm. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Perempuan. perempuan, Mhm. ya. Mhm. Jadi saya kira ini perlu mungkin diluruskan Iya. dan seperti misalnya di, daerah kita ya, Mhm. di Indonesia bagian timur Iya. ini, ya mungkin Mhm. ya, ini yang perlu memang, eee perlu dipahamkan Pahami, ya, iya. budaya patriarki itu Iya. justru, apa namanya, bukan menghalangi untuk Mhm. perempuan juga bisa berkiprah. Sekali lagi yang saya Iya. sampaikan di awal, Iya. diskusi kita ini Mhm. ya, Mhm. bahwa, tentu saja ketika perempuan itu juga mengambil peran ini perlu disosialisasikan ya, Betul betul, Prof. ketika perempuan itu mengambil, peran dalam pembangunan. Mhm. Karena, eee jumlah perempuan ya, Mhm. dari data yang ada, jumlah perempuan itu 49,98%, Dibanding ya, laki-laki. laki-laki lima puluh Dua koma puluh. nol dua persen, Mhm. ya. Mhm. Tetapi jumlah anak yang Mhm. menjadi, Iya. apa namanya, di mana diharapkan peran, perempuan sebagai ibu itu Mhm. 38, sekian persen. Jadi kalau Oke. dijumlah antara jumlah perempuan Pun empat puluh anak. sembilan koma sembilan delapan persen Mhm. ditambah dengan anak 38, sekian persen, Iya. jumlahnya 81%. Mhm. Mhm. Jadi kalau misalnya, perempuan dalam hal ini Iya. ibu juga itu bisa selain tanggung jawabnya di bidang logistik, Domestik. dia juga berperan dalam Iya. pembangunan, bagaimana misalnya, Mhm. lingkungan, Mhm. bagaimana misalnya karena kalau terjadi kemiskinan yang paling Mhm. merasakan adalah Perempuan, perempuan, iya betul. ya. Jika terjadi, apa namanya, kesehatan kesehatan itu Mhm. misalnya, kebijakan di bidang kesehatan itu tidak tidak apa namanya, tidak perspektif gender ya, Mhm. maka yang merasakan adalah perempuan, karena perempuan yang hamil, Mhm. perempuan yang menyusui ya, Mhm. dan alhamdulillah sebenarnya, tinggal bagaimana perempuan meningkatkan Kapasitas. kapasitasnya, Iya. kualitasnya, dan menjemput Mhm. menjemput kesempatan yang ada itu untuk mereka itu bisa berperan betul-betul, Mmm. berkontribusi terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan, Mhm. ya. Mhm. Karena misalnya, apa namanya, di bidang, eee, apa maksud saya, pendidikan ya, Pendidikan, ya. pendidikan. Banyaknya Mhm. kasus-kasus kekerasan Kekerasan, iya betul. kekerasan saat ini yang Mhm. terjadi, ya. Itu bukan karena apa namanya, bukan karena terjadi begitu saja, Mmm. Mhm. tetapi juga karena mungkin tingkat, pengetahuan pendidikan Mhm. perempuan itu Perempuan. rendah, Mhm. tidak tidak bisa mengambil Iya. keputusan ya. Kemudian, dari segi akses, ekonomi tidak tidak berdaya ya, Iya. dia tidak berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, sehingga ini benih-benih untuk, apa namanya, cekcok dengan, Pasangan, iya. di Mhm. keluarga Mhm. gitu, tidak punya, apa namanya, bargaining Mhm. position ya, Mhm. tidak bisa mengambil keputusan. Ini Mhm. kan semuanya, benih-benih sehingga banyak terjadi kekerasan di Mhm. mana-mana, Mhm. Mhm. ya. Jadi saya kira, budaya ini Mhm. menurut saya, Iya. tidak 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 menghalangi untuk menghalangi. orang, bisa, juga berkiprah atau berkontribusi terhadap berbagai persoalan, Mhm. pembangunan Iya. kemasyarakatan di luar, Iya. domestik, Domestik, iya. iya.
Ya, Prof, kita lihat perempuan sekarang ini banyak menduduki jabatan-jabatan penting. Iya, Dan juga, tidak hanya di apa ya, tidak hanya di, sipil, tapi juga mhm, iya, di yang lain pun juga. Karena kalau kita mhm, lihat juga di tempat-tempat legislatif contohnya, iya, iya, itu begitu banyak perempuan, harus ada kuota 30% iya, yang memang menjadi standarisasi. iya, Tetapi, lagi-lagi seperti ini Prof, kita melihat bahwa perempuan itu kadang-kadang dalam tanda kutip iya, dilecehkan, iya, disepelekan, iya, dianggap bahwa tidak punya kapasitas, hanya iya, mengandalkan saja dari segi penampilan. Nah, ini kan kadang-kadang menurut kita sebagai seorang perempuan yang berasa bahwa kita sudah menunjukkan mhm, kualitas, kuantitas, dan kredibilitas, tetapi selalu iya, saja disepelekan itu, Prof, ya. iya, iya. Jadi saya kira, apa namanya, kesempatan, untuk, berkiprah itu sekarang, Mhm, eee peluangnya besar. peluangnya sangat besar Mhm, ya. iya. Buktinya kita yang dikatakan kita ini orang timur, Mhm, tetapi pernah pernah suatu waktu itu ketika mhm. saya rektor tuh 6 6 justru Ya, 6 6 rektor rektor perempuan perempuan. di Sulawesi Selatan. Ya, Itu kan bukti bahwa, apa namanya, masyarakat itu menerima betul. kepemimpinan perempuan. Mhm, mhm, Jadi, sekali lagi Islam tidak membedakan mhm. siapa yang bisa menjadi pemimpin yang kapasitasnya ya Iya, silahkan, mhm, laki-laki maupun perempuan ya. iya, Jadi, sebagaimana juga Allah berfirman, mhm, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. mhm, Ketika Allah berfirman, berfirman kepada malaikat, menyatakan kepada mereka, "Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini." mhm. Siapa dia? Iya, Khalifah oleh manusia. manusia, iya. Bukan dia tidak mengatakan laki-laki atau Mhm, perempuan, tetapi apa namanya, laki-laki dan perempuan itu sama, bisa mhm, menjadi pemimpin. mhm, Khalifah dalam arti ini adalah pemimpin, pemimpin, mhm, pemimpin, ya seperti itu ya. mhm, Jadi alhamdulillah, mhm, saya kira memang tinggal bagaimana perempuan menunjukkan mhm. bahwa, eee, di sinilah peran gandanya perempuan, ya. Ya, ya, Di sinilah kekuatan kekuatan, perempuan. mhm, Karena, dia harus menunjukkan bahwa dia, mampu, berperan sebagai al-ummu madrasatul ula, mmm, ya. Perempuan madrasah, adalah, eee, pendidik utama, mhm, madrasah madrasah utama utama, dan pertama bagi anak, anak, iya, iya. mhm, Ini peran ini, kalau dia bisa menunjukkan bahwa walaupun dia, apa namanya, bisa bekerja di luar, apa namanya, ranah publik, mhm, tapi domestiknya juga terbangun dengan baik, iya, ya. Di situlah kekuatan seorang perempuan, mmm, ya. mhm. Mohon maaf ini bapak-bapak ya, bapak-bapak, ya kita bisa sebetulnya perempuan itu bukan lemah ya, Iya, iya, nah dikatakan bahwa, dari segi fisik itu memang kelihatannya lemah, lemah, tetapi iya, justru perempuan itu kuat kuat, ya. iya, Mohon maaf, bayangkan ketika mereka sudah, apa namanya, berkiprah di mhm, tempat kerja, apapun profesinya, mhm, pulang ke rumah ngurus rumah lagi, tidak istirahat iya, itu kalau mhm, perempuan, tetap ngintip dapur dulu, apa mhm, dapur saya, apa, untuk anak-anak, untuk iya, suami itu, dipikirkan semua, iya, dikerjakan semua, sudah ada, mhm, apakah rumah sudah, bersih, rapi mhm, dan sebagainya, tidak istirahat kita. mhm, Anak-anak kita tanya, mhm, apa di sekolah tadi belajar apa, mhm, apa keperluannya, jadi mhm, kita coba bapak-bapak, mhm. mohon maaf bapak-bapak ya, kalau pulang pulang kerja, pulang ke rumah langsung Heeh, istirahat, kan? heeh, iya, Kalau kita tidak masih berpikir mhm, tentang dapur, dapur, bagaimana heeh, untuk makan mhm, malam, mhm, bagaimana anak-anak, bagaimana kerapian rumah, rumah dan iya, sebagainya. mhm, Jadi sebetulnya, di sini letak peran peran perempuan. mhm, Kita harus apa namanya, mhm, mematahkan pandangan bahwa perempuan itu, apa namanya, hanya hanya apa namanya, tadi yang taunya disampaikan? taunya Iya. dapur dan kasur Ya, saja, tadi dapur dan kasur heeh, saja. Ketika mendapatkan, apa namanya, kesempatan untuk berbuat di ranah publik itu hanya mhm, mengandalkan misalnya fisik, fisik ya, kecantikan dan sebagainya, kecantikan, betul, tidak cerdas. mhm, Tetapi itu sebetulnya harus kita bantah, mhm, ya, mhm, banyak ya masing-masing Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan punya talenta, iya, punya apa namanya, punya kekhasan mhm, masing-masing. mhm, Kalau perempuan itu bisa, mengerjakan 2 3 pekerjaan mhm, sekali waktu. iya, Misalnya ya, iya, kita, sementara menyapu, sementara gendong anak kita mencuci, nyapu, ya mencuci, sementara kita gendong anak kita goreng ikan menggoreng, dan sebagainya. Kalau perempuan katanya ini iya, secara ilmiah adalah lebih fokus gitu. mhm, Lebih fokus. Jadi kadang biasanya misalnya, suami atau laki-laki itu, mhm, eee
biasanya dia fokus kepada satu 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 Pekerjaan pekerjaan saja. sehingga kalau kita misalnya, eee, bertanya Mhm. sambil dia kerja kita bertanya, kita kadang tersinggung ya, karena dia nggak Mmm, jawab, karena dia fokus gitu. mhm. Nah, Mhm. ini pentingnya saling Iya memahami. iya. Kita juga harus perlu perlu belajar Mhm ya, mhm. belajar tentang psikologi laki-laki Laki-laki, ya, psikologi suami mhm, bagaimana mhm. sehingga tidak terjadi, apa Clash namanya, di dalam cekcok, cekcok, tidak terjadi kekerasan, mhm, karena itulah pentingnya ilmu, ilmu. mhm, Perempuan harus berilmu mhm, meskipun dia memilih sebagai peran sebagai ibu rumah tangga, mhm, tetapi harus punya ilmu mhm, bagaimana me-manage rumah rumah tangga, tangga, bagaimana merapikan, rumah, rumah, bagaimana menjadikan rumah itu baiti mhm jannati bagi mhm, suami, iya, bagi anak-anak, anak-anak, sehingga anak-anak itu betah di rumah, mmm, tidak keliaran, mhm. ya. Jadi luar biasa Kita harus sebetulnya. patahkan Prof ya, Kita harus patahkan itu, image bahwa, perempuan itu hanya kasur, dapur, dapur, sumur, heeh, kemudian ketika di publik itu tidak punya kapasitas. mhm mhm, Banyak contoh, mhm, perempuan-perempuan dan zaman dulu, zaman Rasulullah itu kan iya, Siti Khadijah mhm ya, mhm, Aisyah dikatakan itu, Aisyah radhiyallahu anha itu dikatakan dia sebagai Al-Quran berjalan. mmm, Saking cerdasnya dia itu mhm, bisa bisa menghafal menghafal Al-Quran, dia Al-Quran, bisa, hadis-hadis banyak dari Aisyah kan mhm. gitu. Jadi zaman dulu sudah ditunjukkan bahwa itu perempuan cerdas ya Cerdas, gitu. iya, Iya kita harus patahkan iya itu, iya bahwa perempuan itu selalu cerdas. iya Nah, Prof, sekarang ini kan, kita tahu bahwa Prof sekarang adalah staf khusus di iya kementerian. Apa yang sekarang ini yang, tengah menggeliat atau isu yang saat ini tengah dibahas di kementerian? Kalau kita lihat juga Prof nih, kekerasan itu kan iya semakin banyak, kita tidak bisa pungkiri. iya Dan ada kasus yang baru-baru juga mencengangkan buat kita, salah satu mantan Kapolsek kalau tidak iya, salah. Ini Kapolres. Polres ya, cukup luar biasa dan Mhm, korbannya adalah anak-anak di bawah umur dan, iya saya tidak bisa berkata-kata lagi Prof, iya karena apa ya, kita ini semakin harus membuka mata dan kata orang kita harus kepo dengan iya. situasi yang ada di sekitar kita. Silakan Prof. Iya, jadi, sejak saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mhm saya sempat shock juga. mhm Jadi pikiran saya itu, kementerian mhm. nomenklaturnya ya, Iya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perlindungan anak, Anak, mhm ya. Di sana mhm ya, karena ada kita, call center mhm Sapa mhm, 129 oke. itu, call center untuk mengadu Mhm kasus-kasus ya. mhm Saya bilang, "Loh, kita ini kayaknya tersita waktu kita mhm untuk, merespon kasus, mhm ya. Pemahaman saya itu ketika saya di sana itu adalah bagaimana kegiatan pemberdayaan perempuan, mhm, meningkatkan ekonomi perempuan, iya, pendidikan pendidikan perempuan, perempuan, karena memang itu selama ini adalah, mhm, concern saya concern ya, ya, iya, baik di Muslimat NU maupun di mhm Forum Kajian Cinta Al-Quran ya, mhm di berbagai organisasi kemasyarakatan di Sulsel ini, concern saya memang bagaimana eee, pemberdayaan mhm perempuan. mhm Ketika di kementerian kita waktu kita banyak mhm, tersita dengan respon kasus-kasus, kasus, di mana-mana kasus kekerasan mhm, baik itu kepada perempuan, kepada laki-laki, anak. Saya melihat bahwa perlu kita bergerak di sektor hulu. hulu, oke, Kekerasan yang terjadi ini di hilir ini mhm, akibat dari hulu yang hulu, tidak tertangani dengan baik. oke, Misalnya, kekerasan itu terjadi karena mungkin, eee, tadi iya, ekonomi ekonomi ya, ya, mhm, kemudian, apa namanya, ruang komunikasi mungkin juga, pendidikan mhm ya, mhm kemudian, komunikasi dalam keluarga. mhm, Itu tidak berjalan dengan baik iya, ya, sehingga kementerian saat ini terutama tusi saya itu mhm, sebagai staf khusus di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. perempuan, Saya oke, ingin bergerak di sektor hulu, di mhm hulu bahwa, mari kita, berdayakan perempuan, mhm mari kita memperbaiki, apa namanya, keberdayaan perempuan dari segi ekonomi, mhm, dari segi pendidikan pendidikan, ya, dari segi kesehatan, dan mari kita meningkatkan, peran perempuan dalam keluarga mhm, ya. Jadi kita ingin, bagaimana di hulu ini, mhm, eee, perbaikan, pendidikan iya, keluarga mhm ya. mhm, Karena anak-anak banyak terjadi juga kasus kekerasan karena iya, mereka itu, tidak, kurangnya bonding ya, oke, kehangatan, mhm sentuhan-sentuhan mhm, daripada orang tua, orang tua, baik dari ayah maupun iya, ibu. Sehingga anak itu cenderung ya, mhm
apalagi dengan, kemajuan teknologi Mhm. informasi. Mereka itu menggunakan, apa namanya, HP, Mhm. gadget itu tidak bijak Iya tidak iya bijak. iya. Sehingga kasus kekerasan baik dilakukan oleh anak Mhm. terhadap sesama anak itu banyak terjadi kasus Mhm. di mana ada Bullying. bullying ya, Mhm. sampai meninggal ya. Mhm. Kemudian juga karena, faktor Mhm. misalnya, remaja Mhm. ya yang terlalu, eee, apa namanya, mengakses secara luas, Situs, situs-situs, ya. yang tidak boleh ya, Mhm. tidak boleh. Sehingga mereka melakukan kekerasan seksual Mhm. terhadap sesama Sesama anak anak ya. ya. Kejadian di Banyuwangi kemarin Iya itu betul. ya, ada anak kelas 1 Mhm. SD di diperkosa dan Saya. dibunuh. Mhm. Siapa kira-kira pelakunya? Terindikasi ternyata keluarganya Mhm. sendiri. Terindikasi ternyata omnya sendiri. Mhm. Karena apa? Karena dia banyak menonton, Nonton, iya. eee, apa Film-film, film-film iya porno video-video. sehingga Mhm. ini bahaya. Menonton film porno itu bisa menstimulan ada di otak Iya. itu, Ada eee, gerakan ya. iya sehingga menimbulkan keinginan untuk berbuat Mhm. seperti apa yang dilihat, gitu. Nah ini yang berbahaya sehingga alhamdulillah pada, momentum Ramadan ini, Iya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Mhm. kemudian, apa namanya, meluncing gerakan Ramadan Ramah Anak, ya ramah Oke. anak ya, Mhm. bersama, Mendikdasmen ya, Mhm. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mhm. bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Iya. Komdigi ya, Kolaborasi. ya Kemenak, Iya. kemudian, juga pendidikan Kementerian, Kependudukan dan Mhm. Keluarga Berencana ya, itu bekerja sama untuk bagaimana, ada modul yang Mhm. kita, luncurkan adalah 1 jam Iya. bersama keluarga tanpa gawai. Oh, Nah, gerakannya seperti itu? iya gerakan 1 jam. Momentum Ramadan ini kita mulai, mudah-mudahan di luar Ramadan juga seperti itu. Mhm. Ada penyadaran, Iya. ada kesadaran yang, timbul dari orang tua bahwa, karena kurangnya kurangnya bonding ya, Bonding, kurangnya iya. kebersamaan dalam keluarga di mana kadang di meja makan masing-masing pegang Mhm. handphone ya, Mhm. jadi tidak ada komunikasi antara anak dan orang tua. Anak-anak juga curhat kepada orang lain, Mhm. bukan kepada orang tua, Iya. karena tidak ada penyaluran daripada, apa namanya, apa-apa yang dirasakan Mhm. anak-anak dipendam akhirnya itu akan bisa, eee, meledak menjadi sebuah, Bom apa waktu namanya, ya, iya, kayak meledak meledak. sebagai Mhm. sebuah, apa namanya, hal yang dipendam gitu meledak Mmm. kemudian itu jadi gerakan-gerakan kekerasan terhadap sesama, Anak karena saling melampiaskan merugikan iya. ya. Kemudian yang disinggung tadi, Mhm. kasus, apa namanya, yang baru-baru ini Iya, sangat viral itu sangat sangat viral. sungguh apa namanya, sangat miris kita Iya, ya, heeh. gitu. Ini pentingnya, apa namanya, pendekatan spiritual, Mhm. Mhm. keagamaan, pentingnya mengasah, belief system Iya, ya, kesadaran beragama itu, mhm. menjalankan agama sesuai dengan, agamanya. Agama ya. Karena ini orang sudah jauh Iya. dari agama. Mhm. Mereka cenderung putus asa, mereka cenderung, kecewa dengan keadaan, Mhm. padahal memang kan kehidupan itu penuh ujian, Mhm. ya Allah menciptakan manusia untuk diuji memang ya, Iya. eee, jadi perlu ada, apa namanya, ini, apa, kesadaran beragama Mhm. ya, jadi Kurangnya pendampingan agama ya, Prof, ya? pendekatan Mhm. spiritual ya. Harus kita ketika mendapatkan misalnya, eee, segala kebaikan-kebaikan ya, Mhm. kita harus bersyukur, Mhm. berbagi. Ketika mendapatkan cobaan-cobaan ujian Mhm. ya, ya namanya ujian Mhm. pasti pasti memang, kita harus larinya apa? Mhm. Sabar ya. Mhm. Kita minta, apa namanya, berintrospeksi diri Iya. bahwa segala sesuatu keburukan itu mungkin karena kesalahan kita Iya. sendiri dan kita mohon ampun dan kita berharap kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan berganti ya, Mhm. fa inna ma'al usri yusra, inna Syukur. ma'al usri yusra. Kita Mhm. harus yakin bahwa setelah kesukaran ada kemudahan, Iya. itu terus berganti dan Mhm. ini perlu ditanamkan di momen Ramadan ini Mhm. untuk, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Prof, kita ini kan, lihat bahwa kasus-kasus yang ada sekarang ini semacam bom waktu Iya dan seperti kayak, gunung es ya. iya Karena baru belakangan ini 2 atau 3 tahun terakhir itu kasus mencuat dan iya apa ya, membuat orang akhirnya speak up. iya Kemarin-kemarin iya mungkin masyarakat masih iya menyimpan atau takut, malu. Nah, sekarang iya. ini kan
mungkin semua mulai speak up, jadi Iya kasus, trending gitu di iya mana-mana. Apa yang perlu dilakukan selain pendekatan spiritual dari segi agama, terus iya komunikasi yang dibangun, pasti juga, pendekatan dibawa secara secara apa ya, kita lihat juga, di dalam lingkungan keluarga sendiri itu iya jarang terbangun komunikasi, apalagi iya ketika kedua orang tua sibuk, iya ya itu kadang-kadang hal itu tidak terjadi, Bro. iya. Ya, saya kira inilah yang akan kita lakukan dan menjadi Mhm tusi daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, mhm, bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini itu sebenarnya karena ada undang-undang yang melindungi, undang iya TPKS ya, TPKS ya, undang-undang TPKS itu jadi orang sekarang sudah berani speak up. mhm, Sebenarnya yang mencuat sekarang ini itu seperti yang dikatakan itu iya fenomena gunung es, iya, hanya sebagian kecil sebetulnya mhm sesungguhnya mhm kejadiannya justru lebih banyak mhm mungkin mhm, ya, dan yang memiriskan dan sangat memiriskan hati ini iya, adalah kejadian-kejadian itu di lembaga pendidikan, pendidikan ya, di satuan pendidikan, baik itu di sekolah umum, di mhm pesantren ya, ini juga sangat marak dan mhm, sangat sensitif maksud saya ini iya kalau iya, di pesantren iya, ini ya, apa namanya, institusi keagamaan betul, keagamaan gitu ya. Mohon maaf, mhm mungkin juga terjadi di semua institusi keagamaan yang lain, mhm mhm, tetapi sekarang yang mencuat itu adalah di pesantren, pesantren betul, gitu ya. mhm, Walaupun terjadi juga di di tempat maksudnya percaya di tempat, agama yang lain, keagamaan lain mhm gitu ya. Ini yang perlu memang, pemerintah terutama ya, bagaimana, efek jerah mhm, itu, hukum terhadap pelaku, iya, tetapi jangan juga, salah bahwa akar permasalahannya dari mana, ya. harus dicari tahu Harus dulu, dicari tahu. iya, Ya mungkin, tadi, yang disampaikan adalah, mhm, eee, apa namanya, kehangatan dalam keluarga itu tidak ada, ya, kurang, kurang. Jadi sekarang ini kita bagaimana penguatan pendidikan keluarga, mhm ya, dan memahamkan anak sejak dini mhm terhadap, apa yang boleh, apa yang tidak. mhm, Terutama kepada anak-anak sejak, apa namanya, perkembangan iya pertumbuhan mereka, mhm pertumbuhannya, yang mhm mana boleh diperlihatkan, yang mana tidak, mhm, siapa yang boleh boleh, menyentuh dia, menyentuh dia. mhm Ini pendidikan dalam keluarga harus mhm, ada, pendidikan mengajarkan ya, ya mengajarkan, jadi jangan dianggap tabu mhm ya, mhm, tentu sesuai dengan perkembangan, iya, usia usia anak, anak ya, bagaimana kita mengajarkan dia memperkenalkan organ-organ genital betul, gitu ya, seperti itu. Dan ternyata di kementerian ini ada survei survei hidup pengalaman, mhm survei pengalaman hidup perempuan itu mhm ternyata 1 di antara 5 perempuan itu sudah pernah mengalami mhm, pelecehan pelecehan seksual. seksual, Ya, nah ini. Jadi, apa namanya ya, termasuk bagaimana mhm peran ayah ya. mhm mhm, Jadi jangan mentang-mentang dikatakan bahwa semua diserahkan, al-ummu mhm madrasatul ula. mhm, Perempuan atau ibu adalah iya, madrasah pertama dan utama. mhm, Kemudian, pihak ayah itu tidak tidak, tidak mau tidak mau peduli, peduli, ya peduli. heeh, mhm Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an ya, mhm kita coba, membaca Al-Qur'an mhm surah Luqman mhm, ya, kisah Luqman. Siapa pertama kali yang menanamkan, kalimat tauhid kepada anak itu kan ayah, ayah, Luqman ya. mhm "Ya bunayya la tusyrik billah." mhm "Wahai anakku jangan engkau mensyarikatkan Allah." Artinya mhm dia mengenalkan kalimat tauhid, la mhm ilaha illallah kepada anak. mhm mhm "Ya bunayya aqimis shalah." Ya anakku dirikanlah sholat. mhm Wa eee, apa namanya, berbuatlah yang baik ya. mhm, Wa'mur bil ma'ruf iya, wanha 'anil munkar, ya. mhm Jauhilah kemungkaran, jangan tawuran, jangan mhm narkoba. Itu dari ayah. mhm, Ibu mengasuh, ya, menyusui, tetapi iya, ayah juga harus ada perannya mhm, untuk, bagaimana, di apa di masa-masa pertumbuhan anak itu dikenalkan, eee, dirapi, memperkenalkan adanya bergantung, Allah, mhm keesaan Allah, mhm lalu tempat bergantung, mendirikan sholat dan sebagainya. Itu ayah, jadi harus ada kerjasama yang baik mhm dalam rumah tangga sehingga, eee, keberadaan saya di kementerian itu mhm bagaimana peningkatan, kualitas hidup perempuan mhm ya, dan juga bagaimana, eee, apa namanya, pendidikan dalam keluarga. mhm, Itu harus kita sekarang, pendekatan ke hulunya iya, karena kasus kekerasan ini merespon kasus itu tidak habis-habis ya. iya Habis betul, waktu untuk merespon kasus, mhm selalu terjadi mhm, kekerasan, iya tetapi harus kita perbaiki ekonomi. iya, Oleh karena itu di kementerian sekarang ini, Ruang Bersama Indonesia. ruang bersama Ya, Indonesia, apa Ruang Bersama Indonesia itu? Yaitu,
mengajak kementerian lain Mhm, ya, KL terkait, mhm, kementerian lembaga terkait untuk sama-sama ya, mhm. dengan kementerian kami itu mengatasi persoalan-persoalan masyarakat Masyarakat. di tingkat bawah Mhm, ya, berbasis desa, iya, dan tentu berbasis keluarga mhm, ya, eee, yang tentunya terjadi pada kaum perempuan dan anak ya. mmm, Karena menurut, saya mengurus perempuan dan anak itu sama dengan mengurus negara negara, ya. oke. Kan dikatakan perempuan adalah tiang Iya, negara. nggak betul. Jika baik perempuan, baiklah negara. Iya, Jika, buruk perempuan, buruklah itulah negara. negara ya. Mhm, Walaupun ini hadis ini banyak perdebatkan diperdebatkan, ya, betul. bukan katanya hadis tetapi Mhm, hanya ungkapan, mhm, tetapi perempuan kan sumber sumber, pencetak generasi ya. iya, Perempuan kan sumber generasi, pencetak generasi kan dia akan melahirkan melahirkan anak, anak-anak. iya. Nah, perlu juga ketika banyak terjadi kematian, ibu Angka dan, kematian ibu dan anak. angka kematian ibu dan anak ya, Mhm, mungkin karena dinas kesehatan iya, belum maksimal mhm, ya, kesenjangan hidup juga. bekerja dengan baik. Mhm, Ya kita akan ajak Kementerian Kesehatan, mhm, perbaikilah kualitas hidup masyarakat, mhm, khususnya perempuan-perempuan yang hamil, mhm, karena dia akan melahirkan anak yang nantinya, sehat, mhm, kuat. Ketika kandungan tidak sehat, iya, di situlah benih-benih kita melahirkan anak-anak yang lemah, mhm, gitu. mhm, Ajak Menteri Kesehatan, pendidikan anak-anak itu banyak putus sekolah di daerah itu, ya. mmm, Keluarga-keluarga itu banyak yang anaknya yang putus sekolah. mhm, Kita ajak Kemendikbudrismen untuk mhm, juga ikut ambil peran di bagaimana, situ, berperan untuk meningkatkan angka partisipasi. partisipasi klasar Mhm, pendidikan, di tingkat masyarakat. mhm, Kita ajak Menteri Kesehatan, kemudian pendidikan, Menteri agama, Pertanian, pertanian, supaya berdaya dari segi ekonomi, mhm, supaya status gizi masyarakat itu baik, mhm, anak-anak baik itu, kita ajak Menteri Pertanian untuk bagaimana menginisiasi masyarakat mhm, memanfaatkan pekarangan pemekaran, ya, iya, untuk menanam mhm, ya, sayur-sayuran, mhm, tanaman obat kah, atau mhm, memelihara ikan, mhm, ayam, karena perbaikan gizi itu juga harus, iya, ya mhm, harus. Nah ini menjadi sekarang, concern daripada Kementerian Pemberdayaan pada Perempuan dan perempuan dan Perlindungan perlindungan, Anak itu untuk, ruang bersama Indonesia karena kementerian kami kementerian kecil ya, mhm, klaster 3 iya, tidak punya anggaran yang mhm, besar, mhm, tetapi kita mengajak kementerian teknis itu iya, yang punya anggaran untuk sama-sama, kolaborasi, ya kolaborasi mhm, untuk, mereduksi, eee, apa namanya, kejadian-kejadian kejadian, kekerasan di tengah-tengah masyarakat yang berbasis desa ya, mhm, dan berbasis keluarga. oke. Iya, Masih ada waktu, Bun? Oh, ya. Ya baik, iya, ini besok baru tayang, Prof. iya, Jadi taping. iya, Jadi memang perlu kolaborasi, Prof, di tengah-tengah iya, kondisi sekarang ini karena tidak bisa kita bekerja sendiri, apalagi dengan kondisi sekarang nih kita lihat iya, Indonesia dengan, pemimpin baru ya, iya, itu memang perlu kekuatan tangan-tangan lain untuk bagaimana, hal-hal yang ada di sekitar kita itu, iya, bisa kita sama-sama menyelesaikan satu persoalan. iya, Nah, Prof, kita berada di penghujung sebenarnya. Adakah mungkin saran atau semacam, sudut pandang dari Prof sendiri sebagai staf khusus terkait dengan kasus-kasus yang semakin kasus ini kan kalau kita pikir kita akan terlena dengan kasus, tidak memikirkan yang lain. Padahal di satu sisi banyak hal yang lain harus kita kerjakan juga, pikirkan yang lain. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk bersama-sama ini, Prof? Selain mengajak dan membangun kolaborasi dengan para kementerian yang lain ataupun di bawah dari hulu ke hilir itu, Prof. iya. Silakan. Iya, jadi, memang ketika kasus itu terjadi, Mhm, negara harus hadir, iya, ya. Kita harus merespon kasus, mhm, tetapi, jangan dilupa ini di sektor hulunya, mhm, saya mhm, sampaikan di awal-awal diskusi kita iya, bahwa mari kita memperbaiki sektor hulu, mhm, khususnya ini terkecil di masyarakat dulu, mhm, ya, mhm, di apa namanya, di keluarga, iya, ya. Jadi, perbaikan, apa namanya, keadaan keluarga, mhm, bagian pendidikannya, mhm, ekonominya, mhm, terutama karena iya, kadang kalau misalnya hari ini nggak ada yang dimakan itu menjadi mmm, benih-benih, iya, benih betul, mhm, percekcokan ya, eee, nggak ada bahan yang bisa dimasak. mhm, Padahal sangat miris kan negara mhm, kita adalah negara iya, agraris ya, kita punya lahan yang luas, pangannya luas ya, semiskin-miskinnya itu orang punya sekarang pekarangan ya, gitu ya. mhm, bisa memanfaatkan, Ada banyak contoh, di situ banyak penghasil ikan, mhm, lahan ada iya, lahan cukup. Kenapa terjadi stunting? Kenapa mmm, terjadi busung lapar? Ini kan berarti kita harus merubah, mhm, mindset masyarakat. Kita harus merubah pola pikir masyarakat, mhm, "Ayo bangkit, mhm, ayo kita kerja, jangan malas," mhm, gitu, mhm, ya.
iya. Kita harus semiskin-miskinnya kita punya pekarangan yang bisa Mhm, dimanfaatkan untuk kita pakai pakai. makan sehari-hari. Mmm, Pernah saya, berkunjung ke Gorontalo, di mhm, situ banyak sekali, apa namanya, ikan mhm, ya, penghasil ikan. Ikannya dijual, hasil hasil, apa namanya, jual ikan dipakai beli Indomie, mmm, dipakai beli makanan-makanan yang tidak sehat. Ini perlu perubahan pola pikir iya iya, masyarakat, heeh, perlu sosialisasi, heeh, perlu mengedukasi masyarakat di tingkat bawah mhm, ya. Untuk mereka supaya berdaya dari segi ekonomi. ekonomi, ya Mhm, tidak boleh ada yang lapar mhm di mhm, Indonesia ini. iya. Indonesia negeri yang kaya. Kaya, Di saat negara-negara lain heeh, itu tidak punya lahan, mmm, Singapura nggak punya lahan, semua kebutuhan diekspor. ekspor ya, Kita lahan kita banyak yang banyak. terberokan, banyak yang tidur, Mhm, ratusan, ribu hektar hektar ya, itu, lahan itu, terberdayakan. Nah, ini mhm, perlu Kementerian pertanian, Pertanian, mhm, ya. Berbasis desa dulu, berbasis mhm, keluarga, ya. iya, Kalau kita tidak bisa merubah sesuatu hal yang lebih lebih luas, agregatnya lebih ini, mari kita mhm, pada diri sendiri dulu, pada keluarga-keluarga mhm ini. Nah, mhm, makanya kita mengajak, Kementerian, apa namanya, pertanian, Kependudukan ya, pendidikan, Dukcapil, kependudukan, itu untuk juga sama-sama bagaimana pembinaan keluarga. Kementerian Pertanian untuk membantu bibit lah, menginisiasi, mhm, mengedukasi masyarakat untuk bercocok tanam mhm gitu mhm, ya. Jadi di sektor hulu kita harus 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 mhm apa namanya, mhm, harus, sentuh. sentuh, Kasus oke, negara mhm, harus hadir iya, ketika terjadi kasus, karena mhm memang, negara harus ada mhm ketika itu terjadi dan bagaimana dari segi mhm, hukumnya, dari segi pemulihan pemulihannya, pemulihan ya, mhm, ini semuanya yang kita lakukan di kementerian. Kementerian ini klaster kecil tetapi justru tusinya besar ya, banyak banyak pekerjaannya, banyak pekerjaannya. Ya, banyak PR juga, banyak PR karena mhm, sekali lagi mhm, mengurus perempuan dan anak, mengurus mengurus Indonesia, iya mengurus negara negara, karena kita akan juga mengalami bonus demografi ya. betul, 2030 2030, iya, jumlah anak kalau kita jumlah ya, mhm, jumlah gen, apa namanya, Gen gen Z, Gen X, 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 Y, mhm, Z, mhm, alpha Alpha, sekarang iya, ya, gen gen alpha, itu nanti kurang lebih 70% mhm, ya. Apa namanya, generasi baby boomers yang lahir di mhm, tahun 45 sampai 65 itu sudah mhm, tinggal 5% mhm ya. mhm, Eee, yang tahun, 65 mhm, sampai tahun 70-an itu tinggal kurang lebih mhm. 10%. Sudah mau punah kita ini ya. Tetapi Iya, jumlah jumlah, generasi yang produktif mhm, itu dari 15 tahun sampai dengan, eee, 45 tahun itu mhm, 70% hampir, mhm ya. mhm, Ini kan menjadi peluang yang sangat besar untuk kita membangun negeri kita. mhm, Disertai dengan kita punya sumber daya alam yang kaya iya, raya, di saat negara-negara lain tidak punya, negara lain itu sudah hampir punah penduduknya, mmm, mereka banyak lansianya justru semakin iya, banyak, tidak ada generasinya muda, tidak generasinya ada ya, bertumbuh ya, karena pembatasan kelahiran sejak mhm, dulu. betul, Kalau kita ini bertumbuh generasi muda kita, iya, sehingga apa yang kita harus lakukan? Perbaikan pendidikan, pendidikan, perbaikan kesehatan, perbaikan, ekonomi, apa namanya, sumber-sumber mhm, ekonomi yang berbasis di desa-desa itu kan luar biasa, iya, mhm, banyak yang belum dikelola. mhm mhm, Saya dari bandara di Gorontalo sampai ke tempat yang saya kunjungi, mhm, sepanjang jalan itu pohon aren. mmm, Saya tanya, "Ini pohon aren diapain?" mhm "Nggak diapa-apain, dilarang," katanya, "karena niranya itu, memabukkan." Pelarangan untuk ya kalau dia, apa, niranya memang apa, dibiarkan memabukkan, menjadi menjadi tuak ya, mhm, menjadi alkohol itu memang memabukkan, tetapi mhm, kalau niranya disadap langsung dibikin gula, mmm, gula merah, mhm, ya. Itu raw sugar iya kan sugar itu, ya, kita kan masih mengimpor gula. mhm mhm, Padahal kita punya sumber daya untuk bisa, perempuan bisa mendirikan industri rumah tangga yang sederhana, iya, mengolah nira aren itu menjadi gula merah, itu kan sumber ekonomi. MKM kecil-kecil ya, UMKM iya, mmm, kita masih impor gula, mhm, sedangkan sumber, untuk membuat gula itu banyak, malah lebih sehat gula heeh merah heeh, kan, iya gitu. betul, Jadi mhm ini semua harus kita mhm lakukan, mhm menyentuh menyentuh sektor hulu, mhm, menyibukkan masyarakat dengan berkegiatan, berkegiatan. Perempuan-perempuan jangan hanya menunggu mhm, sebagai objek saja, tetapi dia harus sebagai subjek pembangunan, mmm, gitu. betul. Iya, Iya perempuan harus, iya. harus selalu hadir di Harus setiap berdaya. harus Inilah berdaya ya. tusinya Kementerian Pemberdayaan Heeh, Perempuan. mhm, Cuman ketika saya masuk di sana, memang kita disibukkan dengan kasus-kasus. kasusnya, oke, Kasus-kasus itu tidak tidak terjadi begitu saja, pasti ada penyebabnya. mhm mhm, Penyebabnya di sektor hulu kita sentuh, iya, pendidikan, kesehatan. mhm.
dan begitu ya, sebagainya, iya. iya. Mmm, Baik Prof, mungkin sebelum kita akhiri ada mungkin iya. yang ingin disampaikan kepada pendengar kita maupun yang menonton kita saat ini? Iya, kepada seluruh, pendengar ya, penonton, channel Almarkas ya, saya mengajak kepada, semua ya, masyarakat umat Islam khususnya, momentum Ramadan ini mari kita penguatan, pendidikan keluarga ya, kedekatan antara, anak ya, ada bonding yang hangat antara orang tua dan anak itu. Bagaimana kita bangun di momentum Ramadan ini Iya, dan semoga di luar Ramadan pun juga seperti itu oke, ya. Karena sesungguhnya, tugas kita ya, kewajiban kita sebagai orang tua adalah bagaimana mempersiapkan anak ya, untuk siap ya, menerima estafet, kepemimpinan bangsa ke depan ya. mhm, Ini menjadi, tugas kita dan juga kepada seluruh, ibu, seluruh kaum perempuan, mari kita, sadar bahwa peran kita sangat besar mhm, ya, untuk juga berkontribusi, bagi, pembangunan bangsa ini di semua sendi kehidupan. Silahkan berkiprah sebagai guru, sebagai pengusaha, di bidang politik ya, juga bisa punya kesempatan yang besar untuk, menunjukkan, kemampuannya, kualitasnya, tetapi mari kita juga tetap menjaga kodrat kita sebagai ibu, sebagai madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anak. iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Iya. banyak Prof, memang, perempuan sesibuk apapun pulang ke rumah itu harus Iya. tetap menjadi ibu, Iya. menjadi, apa ya, pemimpin di dalam rumah dalam hal ini untuk ya harus selalu, Iya. siap siaga gitu. Karena, yang pekerjaan domestik itu selalu memang dilimpahkan ke perempuan. Tapi kita jangan patahkan bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama dengan siapapun. Terkait dengan hal-hal yang perlu kita pikirkan, ya kita pikirkan bersama. Mari kita bangun kolaborasi agar kita bisa menjaga negeri kita ini. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, Prof, Dr. Andi Majidah, M. Sain yang sudah bersama dengan kami dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan isu-isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.